Saya hanya menambahi saja Pak Erik. Saya itu orang yang termasuk setuju, sangat setuju naturalisasi. Bahkan sampai 50 pun saya nggak ada masalah separuh-separuh. Karena menurut saya ini adalah bagian daripada revolusi dalam dunia persepak bolaan. Jadi kalau namanya revolusi itu ya semuanya memang harus ekstrim. Tapi usul saya, kurangilah pemain yang bule. Ketemu lagi dengan Om Begawan. Kalau di Indonesia ini, olahraga, jenis olahraga yang paling digemari masyarakat Indonesia, kebanyakan loh, itu ya sepak bola. Karena penontonnya banyak dan penggemarnya juga banyak. Ditambah timnas kita yang lagi berjuang di putaran ketiga, kualifikasi Piala Dunia 2026, masih semua berharap timnas bisa lanjut terus mewakili zona Asia di Piala Dunia. Nah, soalnya belum pernah tercatat sekalipun timnas kita main di Piala Dunia. Nah, ini harapan bangsa kita ini agar timnas kita bisa lolos. Nah, sudah beberapa tahun terakhir cara yang diambil PSSI supaya sepak bola bisa jadi kebanggaan bangsa dan rakyat Indonesia ya dengan naturalisasi para pemain bola. Nah, buktinya dengan naturalisasi, prestasi timnas kita merangkak naik. Di sisi lain, potensi anak bangsa yang tumbuh, berprestasi, mampu bersaing, tetap punya kesempatan yang sama. Loh, pada saat kita lagi beneran serius nyari pemain naturalisasi yang berkualitas, lah dari Senayan. Tahu Senayan? Di wakil rakyat sana. Malah ada usulan nyeleneh. Urusan karo politisi wijan kadang-kadang guyok greget ki tenan. Kadang ora paham ning sok tahu. Nah, sebelum tak lanjut, Om Begawan pengen mengucapkan selamat dulu lah atas kenaikan pangkat Setkap kita. Dari tadinya mayor menjadi Letnan Kolonel Teddy Indrawijaya. Selamat ya, semoga tetap bisa bekerja dengan baik dan tetap melayani rakyat. Harus bersama dengan rakyat, jangan memusuhi rakyat, karena Anda digaji oleh rakyat. Semoga kenaikan pangkat di bulan Ramadan ini membawa keberkahan, kebaikan, dan rahmat bagi Indonesia makin baik dan lebih baik. Bisa makin tegas dan mengawasi kinerja pembantu-pembantu presiden. Sing dlewer tidak patuh, apalagi memanfaatkan jabatan di pemerintahan, jewer saja. Ini balik lagi ke soal naturalisasi. Pengen tahu siapa yang dalam penilaian Om Begawan duweni usul sakarepe dhewe. Dia itu Ahmad Dhani, penyanyi musisi dari grup band Dewa ini. Urusan sama dia memang gawe ruwet. Lah, perkara naturalisasi itu kan perkara serius loh, Bos. Ini serius, tidak asal-asalan. Mencari pemain diaspora, tidak sekedar asal nyodorkan nama ke PSSI. Kemampuannya gocek bola, passing, shooting, dribbling, heading, kudu mumpuni. Harus komplit skillnya itu sebagai pemain sepak bola. Dan itu kelas dunia. Di atas rata-rata pemain Indonesia. Masih ditambah pula syarat-syarat tinggi. Dan gabung klub Bonafit. Main di Liga Eropa. Enggak gampang gue. Loh, di saat Komisi 10 DPR serius berdiskusi tentang hal tersebut, pentolan Dewa 19 itu malah punya ide nyeleneh. Dia berpikiran di masa mendatang, cara menaturalisasi pemain asing tidak harus dengan mengganti kewarganegaraan pemain yang dimaui. Bisa nyari pemain-pemain senior yang malah usianya sudah tembus 40 tahun, serta masih jomblo. Nah, pemain itu kemudian dicarikan istri orang Indonesia, itu kata Ahmad Dhani. Lah, lucu tau. Kedawan, wah, rusak ruwet ini loh. Nah, akhirnya nanti anak dari pernikahan mereka yang dididik dan dibina beneran buat main bola. Lagi kayak ngingu iwak wae.
jenis yang bagus, nanti turunannya bagus. Enggak segampang itu. Dan dia juga bilang lebih bagus lagi, ini masih kata Ahmad Dhani loh ini. Nyarinya pemain bola laki-laki dan muslim. Kenapa begitu? Karena anak muslim bisa punya istri sampai 4 diperbolehkan. Oh, lebadala ini. Tambah runyam loh ini. Alasannya otomatis, bayangan kita langsung mikir, andai satu istri saja bisa punya 2 anak. Nah istrinya 4, itu 8 anak totalnya. Andai anaknya laki-laki semuanya hanya butuh 2 pemain bola untuk bisa membentuk satu tim bola. Oh, ciloko ya hancur mumur, jum ini. Ini teori apa ini kayak gini? Lo kan jadi jumlahnya anaknya jadi 16. Nah, kalau 11 pemain dan yang 5 buat cadangan. Lo apa begitu alur logika Ahmad Dhani itu? Alurnya katanya biar nggak repot-repot rekrut pemain atau menaturalisasi orang asing. Aduh, ini kan dowo ini prosesnya ini. Dowo dan lucu nggak mungkin. Ya jujur saja nih, Begawan nyimak omongannya, itu malah gregetan. Wanyel ini. Lah itu pimpinan DPR, Ketua Umum PSSI, serta beberapa pejabat lain yang dirapat dengar pendapat. Kok tidak membalikkan omongan politisi Gerindrawi mau? Piye kok gitu? Itu anggota DPR loh. Bicara naturalisasi itu kayak kita ngerembuk babakan idealisme, filosofi hidup, sesuatu yang prinsip, kecerdasan, pengetahuan. Keterampilan itu memang ada faktor biologis, tetapi apakah faktor biologis di olahraga itu menempati faktor dominan di keturunannya? Kata siapa? Apa anak atlet pasti jadi atlet? Belum tentu. Apa anak pemuka agama bakal jadi pemuka agama juga? Memang anak petani harus jadi petani. Gimana negara ini maju nek kayak gitu cara berpikirnya ini? Cari pemain sepak bola, nyari pemain sepak bola yang sudah handal suruh kawin dengan wanita Indonesia biar turunannya jadi pemain sepak bola. Lah, ini saya dengerkan aja ya anyel ini ya. Mangkel ini. Lo bermain bola itu bukan kayak kerajaan, bisa diturunkan. Lah apa bicara perkara keturunan diwariskan. Lo aslinya Ahmad Dhani mau nyindir Jokowi ini mesti. Yang nurunkan jabatan ke anak sulungnya. Jangan-jangan gitu ini. Jujur saja ini. Kapasitas Jokowi sama Wapres yang sekarang, apakah cara kepemimpinannya setara? Atau lebih baik? Atau malah lebih buruk? Gak monggo, Ngompolos bisa membandingkan sendiri antara Jokowi dengan Gibran. Memang siapa bapaknya Maradona? Bapaknya Pele siapa? Bapaknya Messi atau Ronaldo siapa? Pemain bola juga. Kan ya keahlian main bola biasa saja. Tidak kemudian bapaknya seahli mereka juga. Loh, naturalisasi itu memaksa, itu juga nggak bisa. Harus ada kesepakatan, kesepahaman bersama. Baik dari PSSI dan yang bersangkutan. Harus klop met itu. Yang dinaturalisasi dengan SDM yang mumpuni, punya kecanggihan dalam bermain bola, PSSI yang menyetujui. Apalagi pakai jodoh-jodohkan. Memang PSSI itu biru jodoh gitu. Loh apa fungsi PSSI jadi KUA? Yang mengesahkan pernikahan hanya fokusnya nikahin pemain bola. Supaya ada turunan anak-anaknya bisa pinter main bola kan yang enggak. Lah sebagai wakil rakyat, cara berpikir Ahmad Dhani ini ora masuk itu. Jauh dari seorang kapasitas sebagai wakil rakyat. Lihat saja pas rapat dengar pendapat DPR, khususnya Komisi 10 dengan Menpora, ada PSSI kemarin. Di depan dia itu ada Denny Cagur dan Once Mekel. Sama-sama artis itu. Cuma Denny sama Once itu dari PDIP. Dengar omongannya Ahmad Dhani itu keduanya mesem guya-guyu.
Dan belas orang guyu cuma mesem. Itu kan menyiratkan bahwa ini sesuatu yang lucu itu. Mungkin Denny sama Once yang temen juga itu. Once kan juga pernah jadi vokalisnya Dewa 19. Mungkin mesemnya itu mesem, wah piye koncoku iki. Nah, alur atau runtutan kerangka kerja semaunya sendiri itu berbahaya, sembrono. Lontaran itu tidak layak disampaikan oleh wakil rakyat. Apalagi dihubungkan sama perkara tentang keturunan manusia. Apa hubungannya ini? Mungkin ya Denny sama Once itu ya mesem tapi malu punya teman sesama artis sama musisi. Nah, usulan Dani gak ada lucunya loh bagi saya, bagi hubungan gak ada lucunya, malah bikin mangkel itu. Malah justru rasis dan merendahkan martabat perempuan kita. Tak akui sebagai musisi, pria asli Surabaya itu menghasilkan lagu-lagu yang sangat hebat. Oke, banyak disukai publik. Masih awet hingga sekarang dan bisa disebut melegenda. Siapa yang tidak kenal lagu Kangen? Cukup Siti Nurbaya, Pupus, Separuh Nafas, dan masih banyak lagi. Tapi begitu keurusan politik, wah runyam dengerin mantan suami Maya Estianti ini bicarain. Bundet. Oh ya ini, Bu Susi juga merespon omongannya pentolan grup Dewa 19 itu. Dengan menulis komentar di X atau Twitter. Bu Susi itu menulis begini. Apa yang dikatakan seseorang itu mencerminkan isi kepalanya. Loh, Begawan yang mengartikannya. Yang di kepala Dani ya mau sekedar urusan ranjang kalau begitu. Mikir peranaan saja. Tragis banget sebagai wakil rakyat cara berpikirnya begitu. Dengan politik model beginian ini wah memalukan. Saya sebagai rakyat malu punya wakil-wakil rakyat di Senayan dengan cara-cara berpikir seperti itu. Nah, sebagai bapak yang juga punya anak perempuan, punya ibu juga, wakil rakyat dari Gerindra itu mestinya kena teguran, harusnya. Walaupun wakil rakyat punya hak imunitas, berbicara tetap harus menjaga norma etika. Ada unggah-ungguhnya, ada hukumnya. Gimana tuh KPPPI? Kaukus Perempuan Parlemen Indonesia. Masa didiamkan saja itu tidak diprotes wakil rakyat yang diskriminatif atau cenderung melecehkan perempuan. Loh, cara mendukung naturalisasi tidak ada urusannya dengan perkawinan. Sebab jodoh itu urusan individu, tidak masuk urusan negara. Apalagi jadi urusannya PSSI. Itu usulan yang sangat runyam. Tidak masuk akal. Dan seharusnya tidak muncul dalam rapat pendapat Komisi 10 dengan Menpora. Dan waktu dulu kita sulit dapat pemain keturunan yang berkualitas. Cara kita menaturalisasi pemain luar itu beda. Modelnya pemain asing di Liga Indonesia sepanjang bermain selama 5 tahun berturut-turut dan belum pernah membela timnas negara asal dalam pertandingan di tim senior loh. Bisa dinaturalisasi, jadi nggak gampang. Orang sak geleme dulu. Sak geleme dewe. Dulu ada Victor Igbo Nevo kalau nggak salah, atau Christian Gonzalez, Greg Nowokolo atau Bio Paulin, pemain yang cukup bagus itu. Yang baru ada Max Klok dan masih banyak lagi itu. Begawan sih paham. Lo kadang Dani itu bila bicara kecampuran dengan bercandaan. Hanya yang kemarin itu kan rapat resmi. Waktu mau proses naturalisasi 3 pemain baru. Dan yang dipikirkan tadi itu tidak layak disampaikan di rapat resmi. Kudune loh. Para anggota Komisi 10 DPR malah memberikan masukan yang lebih strategis. Konstruktif. Yang punya kemanfaatan jangka panjang. Untuk menghasilkan pemain-pemain yang bagus. Untuk membela bangsa ini. Ada banyak hal yang bisa dimintakan pada Menpora dan PSSI. Untuk meningkatkan kualitas kompetisi. Serta pembinaan persepak bolaan usia dini. Misalnya itu, kualitas kompetisi kita, itu secara level kalah sama negeri-negeri tetangga kita. Itu yang diusulkan. Kita tuh masih di bawah Thailand loh, Malaysia, Singapura, apalagi sama Vietnam. Lah kok usulannya racetol. Ahmad Dhani dianya memfokuskan ngasih masukan yang berguna buat jangka panjang. Loh gimana sepak bola kita mau maju?
Lawang lapangan bola makin lama makin berkurang, tidak terurus. Lapangan yang tersedia sekarang sudah pada ganti beton. Jangankan di perkotaan, di pelosok-pelosok saja. Begitu lapangan diperbaiki, warganya nggak bisa pakai sembarangan. Harus dijadwal. Ada aturan penggunaan lapangan, mesti bayar dan sebagainya. Loh, nek memang bose grup band Dewa 19 gak memahami, orang ngerti tentang naturalisasi, tidak paham tentang persepak bolaan, ya tahan diri lah, nggak usah ngomong, meneng ngrungokke kan ya ora apa-apa, ora melanggar hukum. Sebagai anggota DPR meneng juga nggak salah kok. Malah kalau ngomong gawe gelo kami yang gaji kalian itu, membuat mangkel kita-kita yang gaji kalian itu. Gimana itu mencetak bibit-bibit muda yang punya kemampuan spesial. Apalagi orang nggak punya, malah beli sepatu saja nggak bisa. Sedangkan bakatnya bagus. Jangan sampai terlewatkan. Yang beginian ini kan malah lebih pas buat disampaikan. Untuk merekrut pemain-pemain handal dari negeri kita. Nggak usah dengan cara-cara mengusulkan ada perkawinan dari pemain sepak bola top. Agar keturunannya jadi pemain bola juga. Ini usulan apa ini? Loh, naturalisasi yang selama ini berjalan, ya biar diurus sama PSSI. Anggota dewan itu cuma memberikan masukan aja, nggak usah memberikan usulan-usulan yang racet tok. Yang di beberapa tahun terakhir itu melegakan kita loh. Rekrut pemain-pemain bagus yang akhirnya bisa mendongkrak kompetisi dan kita bisa masuk dalam tataran mau mencapai untuk Piala Dunia 2026. Semoga lolos untuk mewakili Asia. Lu anggota DPR itu harusnya justru mendorong agar banyak ditemukan bibit-bibit baru, pemain-pemain bola masa depan yang secara kualitas itu bisa lebih baik dari yang sekarang. Harusnya begitu. Menjamurnya SSB atau sekolah sepak bola tanpa fasilitas dengan kompetisi, dengan pertandingan, ya percuma. Itu yang diusulkan oleh anggota DPR, berikan wadah-wadah untuk pertandingan, kompetisi sebanyak-banyaknya agar muncul bibit-bibit kualitas. Nah, tugas memajukan sepak bola itu bukan hanya tugas PSSI loh, tetapi juga pemerintah, baik pusat, provinsi hingga kabupaten kota. Kita sebagai masyarakat juga punya peran yang bisa meningkatkan semangat pemain. Kontribusi kita misalnya, nek beli kaos, yo sing ori. Kita nonton ketika ada pertandingan, ada kompetisi. Itu orang bludus, beli tiket. Supaya untuk memberikan support bagi para pemain kita pada pertandingan kompetisi itu. Nah, ngasih komentar-komentar yang positif di medsos pemain, memberikan dorongan, dan lain sebagainya. Lah kalau Dani bicara tentang pentingnya penyediaan lapangan yang murah, terjangkau, apalagi gratis, maka regenerasi pemain bola akan terjaga. Apa dia ngerti kayak gitu tuh? Anak-anak sekarang lebih suka pegang HP daripada pegang bola. Pilih main game dibanding main shooting. Pilih duduk berjam-jam tinimbang gocek bola di lapangan. Kenyataan itu. Andai tidak segera dibenahi ya gak akan lama timnas kita bertahan. Apalagi naik kelas. Ya segini wae lah. Mas Dani, nek cara berpikirmu gak berubah. Gelar aja konser Tour Dewa wae. Enggak, aku tak nonton. Tuku tiket resmi. Nggak usah ngomong sepak bola lah, nggak usah ngomong naturalisasi. Anda tidak paham sepertinya. Serahkan pada PSSI dan ahlinya. Itu ya pesan Begawan. Salam Begawan, salam ngompol. Jangan lupa subscribe. Dadah.